Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, pada channel kita Bro Semesta. Hari ini kita berada pada hari Minggu Paskah yang kedua. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun Thomas yang tidak ikut pada pertemuan pertama itu tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri, dengan meraba sendiri luka yang ada di tubuh Yesus. Saudara-saudari terkasih, antara percaya dan tidak percaya, antara melihat, mendengar, mengalami sendiri, dan percaya, itu memang erat hubungannya. Kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, secara khusus pada zaman kita ini, ada begitu banyak informasi diberikan kepada kita. Dalam internet, hampir tanpa batas, informasi itu ada dan tersedia untuk kita. Namun tidak semua apa yang disajikan itu harus kita percayai. Karena kepercayaan kita akan suatu informasi itu tergantung dari sumbernya, tergantung dari objektivitas dari sajian atau informasi yang kita hadapi itu. Ada kalanya kita tidak perlu mempercayai informasi tertentu. Namun ada kalanya kita mempercayai saja apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan informasi serta pembuktian memang berjalan bersama. Namun tidak semua informasi itu harus kita buktikan. Mungkin pengalaman orang lain, mungkin penelitian orang lain, permenungan orang lain, kesaksian orang lain, kita terima saja sebagai kebenaran yang pantas dipercayai. Sesudah Yesus bangkit dari mati, beberapa kali dia menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Sekali waktu dia menunjukkan diri dan hadir di tengah-tengah para murid. Namun satu orang dari para murid itu, yakni Thomas, tidak hadir. Ketika kepada Thomas kemudian murid-murid yang lain bercerita bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit, Thomas dengan tegas mengatakan, "Saya tidak percaya sebelum saya melihat dengan mata kepalaku sendiri, sebelum saya menyentuh dengan jari-jariku luka-luka di tubuhnya, saya tidak akan percaya." Thomas mempunyai alasan yang sangat manusiawi. Dengan panca indera dia ingin membuktikan kebangkitan atau Tuhan sudah bangkit. Pada pertemuan berikut, ketika Tuhan sungguh-sungguh datang kembali dan Thomas ada di antara para murid yang lain, secara khusus Tuhan memberikan perhatian kepada Thomas. Dan Tuhan menegur Thomas dengan berkata, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Dan sesudah itu Thomas memang mengungkapkan, membaharui kembali imannya terhadap Tuhan dengan berkata, "Tuhanku dan Allahku." Sungguh ungkapan yang sangat indah. Thomas boleh kita katakan sebagai wakil dari mereka yang selalu membutuhkan atau menginginkan pembuktian inderawi manusiawi. Namun dalam kehidupan kita secara konkret, tidak semua kebenaran harus kita buktikan dengan pengalaman dan
kesaksian kita sendiri. Ada kalanya kita percaya saja akan kebenaran hal-hal tertentu yang bisa kita terima untuk menambah pengalaman kita sendiri. Terlebih lagi tentang hal-hal rohani atau yang ilahi, kita menerjemahkan kepercayaan menjadi iman. Dan iman itu tidak membutuhkan pembuktian positif, pembuktian konkret manusiawi duniawi. Beriman akhirnya menunjukkan relasi kita, hubungan kita dengan yang ilahi yang kita imani itu sendiri. Mempercayai hal-hal duniawi atau tidak mempercayai kadang-kadang tidak terlalu berpengaruh untuk kehidupan kita sendiri. Tetapi percaya atau tidak, beriman atau tidak, menyangkut pada kebenaran untuk keselamatan kehidupan kita sendiri. Para rasul yang mempunyai kesempatan untuk membuktikan Tuhan yang sudah bangkit itu secara inderawi maupun secara iman dengan pertemuan khusus dengan Dia, bersaksi tentang kebangkitan itu. Mereka bersaksi bahkan rela berkorban untuk kesaksian itu, bahwa Yesus Kristus itu yang sudah dibunuh, yang sudah dimakamkan, telah bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan, kehidupan Yesus Kristus itu disaksikan oleh para rasul dan diwartakan oleh para rasul dengan hidupnya, hingga kita sendiri pada zaman ini menerimanya dengan iman kita. Dan terhadap kita, Tuhan telah menegaskan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Maka kita tidak cukup hanya beriman, karena iman itu menuntut kesaksian dari kita. Bahkan kesaksian itu menuntut juga pengorbanan dari kita. Karena Yesus yang sudah bangkit itu merupakan dasar dari pengharapan dan iman kita. Berita tentang kebangkitan Tuhan ini perlu kita saksikan, perlu kita wartakan, agar semakin banyak orang percaya dan beroleh keselamatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kita juga mewarnai relasi itu dengan saling percaya atau tidak. Ada kalanya kita tidak percaya atau tidak mempercayai orang tertentu, karena memang orang tertentu itu tidak layak dipercayai. Dan dalam banyak hal, orang memang tidak pantas dipercayai. Mereka mengingkari kepercayaan orang terhadap dirinya. Misalnya, ada orang yang menjanjikan sesuatu, menjanjikan meminjam uang dan ingin mengembalikannya, tetapi nyatanya dia tidak bersedia lagi mengembalikan misalnya. Ada orang yang menjanjikan sesuatu, namun dia akhirnya lupa dan sama sekali tidak lagi mengindahkan apa yang dia janjikan itu. Di dalam hubungan suami istri, dalam keluarga misalnya, kepercayaan ini sangat penting. Bila suami atau istri mulai menyia-nyiakan kepercayaan pasangannya dan mulai melakukan sesuatu sekehendak hatinya, maka ada kalanya kepercayaan itu hilang. Apabila kepercayaan terhadap seseorang sudah hilang, orang tentu akhirnya ingin membuktikan. Dan untuk membuktikan, orang menyelidiki. Dan itu bisa membuat banyak kesulitan secara khusus di antara hubungan suami dan istri di dalam keluarga.
Begitu juga dengan orang yang bersahabat atau berteman. Bila teman tertentu mulai mengingkari atau tidak menghargai persahabatan mereka, maka kepercayaan mulai berkurang dan tidak lagi bersedia menunjukkan sikap-sikap sebagai sahabat. Bahkan sebaliknya akan menjadi syak wasangka, permusuhan, bahkan kebencian yang pada akhirnya akan datang. Sekarang menjadi sangat jelas bahwa musuh dari kepercayaan itu adalah bohong, hoax. Kepercayaan seiring sejalan dengan kebenaran. Kepercayaan tidak bisa seiring sejalan dengan kebohongan, kemunafikan, hoax, dan segala ketidakbenaran. Sementara dengan Allah, kepercayaan itu tidak kita ragukan. Karena Allah pada hakikatnya adalah kebenaran. Dari pihak Allah tidak ada kita ragukan bahwa akan ada bohong, bahwa akan ada tipu-tipu. Allah adalah kebenaran. Dari Allah, janji atau ganjaran adalah selalu kebenaran. Maka mempercayai Allah yang kita terjemahkan dengan iman adalah mempercayai kebenaran. Dan karena mempercayai kebenaran, dari pihak Allah selalu ditawarkan sesuatu yang tidak perlu kita ragu-ragukan. Untuk itulah Tuhan menegaskan, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Percaya kepada Allah, percaya kepada kerajaannya, percaya kepada kehidupan abadi yang dijanjikannya adalah keuntungan bagi kita. Namun iman terhadap Allah itu tidak berakhir pada iman sebagai iman sendiri. Iman itu perlu diungkapkan. Iman itu perlu disaksikan. Rasul Yakobus mengatakan, tunjukkanlah imanmu kepadaku tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadaku imanku dalam perbuatan-perbuatanku. Sebab iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi orang yang percaya harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang percaya, yang beriman, yang hidup sebagai orang yang percaya. Juga berusaha untuk menjadi orang kepercayaan yang bisa dipercayai bagi sesamanya, yang dapat dipercayai oleh sesamanya manusia. Untuk itulah kita dipanggil. Dan terhadap kesaksian dan iman akan Kristus yang bangkit, yang merupakan jaminan keselamatan dan kehidupan kita, kita juga perlu bersaksi. Bersaksi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ditebus, sebagai orang yang diselamatkan, sebagai orang yang merupakan putra-putri Sang Kebenaran.